Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim memberikan penjelasannya mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan mantan staf khusus miliknya. Dalam keterangannya pada Selasa hari ini, Nadiem yang didampingi oleh pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan dirinya siap diperiksa oleh aparat penegak hukum jika memang keterangannya diperlukan. Adapun kasus dugaan korupsi pengadaan di Kemendikbudristek periode 2019-2022 dengan anggaran 9,9 triliun rupiah tersebut saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ada 3 orang yang diperiksa yakni FH, CT, dan IA yang saat ini statusnya masih jadi saksi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Ibriza Fasti Ifhami. Selamat pagi, Ibriza. Ya, selamat pagi, Siska. Baik, Ibriza, apa saja disampaikan Nadiem terkait dengan kasus ini dalam konferensi pers tadi? Ya, dalam hal ini, Nadiem Makarim memang dalam konferensi pers hadir didampingi oleh kuasa hukumnya, yakni Hotman Paris Hutapea, yang dimana dalam konferensi pers tersebut Nadiem menjelaskan latar belakang pengadaan laptop Chromebook ini seperti itu. Adapun memang pengadaan laptop Chromebook ini dilakukan pada periode 2019 dan hingga 2022, dan Nadiem mengatakan latar belakangnya adalah ketika pada tahun 2020 yakni pandemi COVID-19 yang memaksa kementerian yang saat itu dipimpin oleh Nadiem, Kemendikbudristek, itu untuk melakukan mitigasi terkait dampak dari COVID-19, ya ini adalah kehilangannya aktivitas pembelajaran di sekolah seperti itu. Oleh karena itu untuk memitigasi kegiatan pembelajaran di sekolah yang dilakukan secara jarak jauh, Kemendikbudristek melakukan pengadaan ya ini 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun seperti itu. Adapun terkait hal itu, Nadiem juga menyatakan bahwa selain untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh, perangkat-perangkat tersebut juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dan juga untuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK yang menjadi instrumen sensus Kemendikbudristek untuk mengukur capaian pembelajaran dan juga dampak dari learning loss tersebut atau kehilangan pembelajaran mengajar seperti itu, Siska. Baik. Ibriza, lalu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang saat ini ditangani oleh Kejagung, lalu bagaimana perkembangan terkininya? Baik, Siska. Memang hingga saat ini Kejagung belum menetapkan satupun tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ini seperti itu. Adapun memang Kejagung sempat memanggil 2 saksi, yaitu staf sus dari Nadiem Makarim semasa menjabat sebagai Mendikbudristek, yaitu Fiona Handayani, kemudian Juristan, dan Kejagung juga telah melakukan penggeledahan terhadap 2 unit apartemen di kawasan Jakarta Selatan yang merupakan masing-masing milik dari Fiona Handayani tersebut dan Juristan. Dan terbaru memang Kejagung akan memanggil kembali Fiona Handayani, Juristan, dan Ibrahim Arif yang tangan ketiganya staf sus Nadiem terkait kasus ini untuk dilakukan pemeriksaan kembali sebagai saksi seperti itu. Dan memang hal lainnya memang Kejagung telah melakukan pencegahan ketiga saksi tersebut untuk berpergian ke luar negeri, dan hal tersebut sudah diajukan Kejagung kepada Kementerian IMIPAS seperti itu, Siska. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Ibriza Fasti Ifhami. Selamat bertugas kembali. Cocok untuk diaplikasikan di sekolah. Training kualifikasi. Memang ada uji coba Chromebook yang terjadi sebelum masa kementerian saya. Jangan lupa ya, sebelum. Dan uji coba tersebut itu dilakukan di daerah 3T. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Itulah alasannya juga pengadaan ini bukan hanya laptop, tapi juga ada modem Wi-Fi 3G
dan juga proyektor dan lain-lain yang diberikan untuk bisa mengakses internet. Jadi, Kemendikbudristek membuat kajian yang komprehensif, tapi targetnya itu adalah bukan daerah 3T. Dan di dalam itu sangat jelas hanya boleh diberikan kepada sekolah yang punya internet. Nah, untuk menjawab mengenai kenapa Chromebook, ya, ini menurut saya sangat penting bahwa dalam pengadaan sebesar ini kita harus selalu berhati-hati dan melakukan kajian dengan detail. Tim di Kemendikbudristek melakukan kajian mengenai perbandingan antara Chromebook dan operating system lainnya. Dan satu hal yang sangat jelas pada saat saya mencerna laporan ini adalah dari sisi harga Chromebook itu kalau speknya sama selalu 10-30% lebih murah. Dan bukan hanya itu saja, operating systemnya Chrome OS itu gratis, sedangkan operating system lainnya itu berbayar, dan bisa berbayar sampai 1,5-2,5 juta tambah. Di luar itu ada berbagai macam fungsi. Mohon rekan media mengingat bahwa ini adalah untuk fungsi pendidikan, di mana keamanan murid-murid dan guru-guru kita menjadi prioritas di Kemendikbudristek. Dan salah satu hal terpenting dari kajian tersebut adalah kontrol terhadap aplikasi yang bisa ada di dalam Chromebook ini untuk melindungi murid-murid dan guru-guru kita dari pornografi, judi online, dan digunakan untuk gaming dan lain-lain. Itu bisa terjadi tanpa biaya tambahan lain. Sedangkan operating system lain akan ada biaya tambahan. Jadi berbagai macam alasan di dalam kajian ini benar-benar menunjukkan kenapa ada keunggulan dari aspek Chromebook. Dan satu klarifikasi lagi bahwa Chromebook itu bisa digunakan secara offline walaupun fiturnya lumayan beragam. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menggelar konferensi pers di Jakarta Selatan pada Selasa 10 Juni 2025. Adapun hal tersebut untuk merespons tuduhan dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang tengah diusut Kejaksaan Agung. Nadiem mengatakan dirinya siap untuk memberikan keterangan ataupun klarifikasi oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada periode 2019 hingga 2022. Nadiem berharap proses hukum berjalan secara adil. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kejaksaan Agung menanggapi kesediaan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung, Harley Siregar, dalam keterangan pada Selasa 10 Juni di Jakarta mengatakan, penyidik bakal memanggil siapapun pihak yang keterangannya dibutuhkan, termasuk Nadiem. Meski begitu, sejauh ini nama Nadiem belum ada dalam daftar saksi yang diperiksa oleh penyidik Kejagung. Adapun total ada 28 saksi yang sudah dijadwalkan untuk diperiksa oleh penyidik. Jumlah tersebut pun bisa bertambah jika penyidik merasa perlu untuk memeriksa saksi di luar daftar yang ada. Harley juga mengatakan bahwa pihaknya tak pernah menyebut nama menteri dalam pusaran kasus dugaan korupsi ini. Lebih lanjut, Harley merespons pernyataan pihak Nadiem yang mengaku telah mendapat pendampingan dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun selaku Jaksa Pengacara Negara atau JPN dalam pengadaan laptop tersebut. Menurut Harley, kala itu JPN memberikan rekomendasi agar Nadiem melakukan pengadaan laptop dengan sistem operasi Windows bukan Chromebook. Meski begitu, rekomendasi yang diberikan oleh JPN sifatnya tidak mengikat, artinya pihak yang didampingi bisa memilih untuk mengikuti atau tidak. Adapun Nadiem memilih menggunakan sistem operasi Chromebook karena mempertimbangkan sisi biaya. Nadiem mengungkapkan Chromebook gratis sedangkan sistem operasi lain berbayar.
Kejagung sendiri telah memeriksa ex-staf khusus Nadiem, Fiona Handayani, pada Selasa 10 Juni terkait dengan kasus ini. Fiona datang ke gedung Bundar Jampitsus Kejagung sekitar pukul 10 pagi, didampingi oleh kuasa hukumnya. Dia kemudian selesai diperiksa sekitar pukul 22:55 waktu Indonesia Barat, namun Fiona tak menyampaikan apapun terkait pemeriksaan tersebut. Kuasa hukum Fiona, Indra Haposan Sihombing, mengatakan bahwa kliennya sudah menyampaikan fakta pada penyidik terkait kasus ini. Rekan-rekan media dapat kami sampaikan bahwa hari ini benar dari 3 staf sus, ya, bahwa hari ini penyidik memanggil dan memeriksa salah seorang, dan ini masih berlangsung. Dan tentu dalam kaitan ini penyidik terus menggali bagaimana peran yang bersangkutan terkait dengan dalam tim teknologi, ya, yang itu yang menjadi pertanyaan bagi penyidik, bagaimana dalam kapasitas sebagai staf sus, tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan pengadaan korupsi. Ya, karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf sus, tetapi di dalam barang bukti elektronik yang sudah dibaca, jika ini didalami oleh penyidik, inilah yang terus dipertanyakan kepada yang bersangkutan sampai pada nantinya bahwa akan kami sampaikan penyidik akan terus berupaya mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin, ya, supaya membuat terang dari tindak pidana. Saya kira begitu cepat. Jadi baik, yang pertama bahwa terkait dengan penjadwalan kami selalu sampaikan, ya, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini, tentu penyidik akan menjadwal. Saya kira pernyataan kami masih sama, bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara yang membuat terang tindak pidana ini, penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Ini ada tentang mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang persoalannya tentang pengadaan 1,1 juta laptop. Nah, jadi di sini mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim itu menyampaikan alasan utama dilakukan pengadaan laptop Chromebook pada periode 2019-2022. Nah, hal ini itu disampaikan sama Nadiem terkait dengan tuduhan keterlibatan ia dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang sedang ditangani sama Kejaksaan Agung Tribunars. Nah, jadi di sini Nadiem menjelaskan bahwa di tahun 2020 itu krisis pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tapi juga krisis untuk sektor pendidikan. Nah, karenanya Nadiem ini menyebut kalau pihaknya harus melakukan mitigasi secara cepat untuk menekan dampak yang akan timbul, yaitu learning loss atau hilangnya aktivitas pembelajaran di sekolah. Nah, kata Nadiem, pengadaan sejumlah piranti TIK dilakukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh Tribunars. Nah, selain itu, untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh, perangkat TIK ini juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Jadi dana-dana yang untuk Chromebook itu katanya itu dialokasikan untuk kepentingan TIK Tribunars. Nah, Nadiem juga menegaskan kalau dia itu menyadari dalam setiap kebijakan publik soal pengawasan dan akuntabilitas menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Dan dia juga menyatakan siap apabila dipanggil Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan atau klarifikasi berkenaan dengan kasus ini. Hal itu juga terbukti dengan kehadiran dia dalam konferensi pers yang digelar sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, di sana Nadiem juga tampak hadir didampingi oleh Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukumnya. Nah, kita kilas balik ke awal mula kasus. Jadi seperti yang diketahui Kejaksaan Agung itu menyatakan tengah mengusut perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook atau laptop dalam program digitalisasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2022. Nah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Sregar mengatakan bahwa penyidik ini telah meningkatkan status perkara tersebut dari yang tahap penyelidikan ke tahap penyidikan Tribunars. Lebih lanjut, Hari juga menjelaskan bahwa pengusutan kasus itu
Bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Nah, hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK ini berupa Chromebook 2018-2019 hal itu tidak berjalan efektif karena adanya kendala jaringan internet. Nah, berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan itu pun membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Nah, tapi sayangnya saat itu Kemendikbudristek justru malah mengganti spesifikasi pada kajian pertama itu dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook Tribuners. Nah, lebih lanjut, Harley ini menuturkan bahwa diketahui Kemendikbudristek itu mendapat anggaran pendidikan dengan total sebesar 9,9 triliun rupiah pada tahun 2019 sampai 2022. Yang dimana jumlah tersebut diantaranya dialokasikan sebesar 3,5 triliun, itu untuk pengadaan peralatan TIK atau Chromebook, dan juga untuk dana alokasi khusus atau DAK sebesar 6,3 triliun rupiah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim memberikan penjelasannya mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan mantan staf khusus miliknya. Dalam keterangannya pada Selasa hari ini, Nadiem yang didampingi oleh pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan dirinya siap diperiksa oleh aparat penegak hukum jika memang keterangannya diperlukan. Adapun kasus dugaan korupsi pengadaan di Kemendikbudristek periode 2019-2022 dengan anggaran 9,9 triliun rupiah tersebut saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ada 3 orang yang diperiksa yakni FH, CT, dan IA yang saat ini statusnya masih jadi saksi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Ibriza Fasti Ifhami. Selamat pagi, Ibriza. Ya, selamat pagi, Siska. Baik, Ibriza, apa saja disampaikan Nadiem terkait dengan kasus ini dalam konferensi pers tadi? Ya, dalam hal ini, Nadiem Makarim memang dalam konferensi pers hadir didampingi oleh kuasa hukumnya, yakni Hotman Paris Hutapea, yang dimana dalam konferensi pers tersebut Nadiem menjelaskan latar belakang pengadaan laptop Chromebook ini seperti itu. Adapun memang pengadaan laptop Chromebook ini dilakukan pada periode 2019 dan hingga 2022, dan Nadiem mengatakan latar belakangnya adalah ketika pada tahun 2020 yakni pandemi COVID-19 yang memaksa kementerian yang saat itu dipimpin oleh Nadiem, Kemendikbudristek, itu untuk melakukan mitigasi terkait dampak dari COVID-19, ya ini adalah kehilangannya aktivitas pembelajaran di sekolah seperti itu. Oleh karena itu untuk memitigasi kegiatan pembelajaran di sekolah yang dilakukan secara jarak jauh, Kemendikbudristek melakukan pengadaan yakni 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun seperti itu. Adapun terkait hal itu, Nadiem juga menyatakan bahwa selain untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh, perangkat-perangkat tersebut juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dan juga untuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK yang menjadi instrumen sensus Kemendikbudristek untuk mengukur capaian pembelajaran dan juga dampak dari learning loss tersebut atau kehilangan pembelajaran mengajar seperti itu, Siska. Baik. Ibriza, lalu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang saat ini ditangani oleh Kejagung, lalu bagaimana perkembangan terkininya? Baik, Siska. Memang hingga saat ini Kejagung belum menetapkan satupun tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ini seperti itu. Walaupun memang Kejagung sempat memanggil 2 saksi, yakni staf sus dari Nadiem Makarim semasa menjabat sebagai Mendikbudristek, yakni Fiona Handayani, kemudian Juristan, dan Kejagung juga telah melakukan penggeledahan terhadap 2 unit apartemen di kawasan Jakarta Selatan yang merupakan masing-masing milik dari Fiona Handayani tersebut dan Juristan. Dan terbaru memang Kejagung akan memanggil kembali
Fiona Handayani, Juristan, dan Ibrahim Arif yang tangan ketiganya Stafsus Nadiem terkait kasus ini untuk dilakukan pemeriksaan kembali sebagai saksi seperti itu. Dan memang hal lainnya memang Kejagung telah melakukan pencegahan ketiga saksi tersebut untuk berpergian ke luar negeri dan hal tersebut sudah diajukan Kejagung kepada Kementerian IMIPAS seperti itu. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Ibrisa Fasti Ifhami. Selamat bertugas kembali. Cocok untuk diaplikasikan di sekolah. Klarifikasi. Memang ada uji coba produk yang terjadi sebelum masa kementerian saya. Sebelum, jangan lupa ya, sebelum. Dan uji coba tersebut itu dilakukan di daerah 3T. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Itulah alasannya juga pengadaan ini bukan hanya laptop, tapi juga ada modem Wi-Fi 3G dan juga proyektor dan lain-lain yang diberikan untuk bisa mengakses internet. Jadi, Kemendikbudristek membuat kajian yang komprehensif, tapi targetnya itu adalah bukan daerah 3T. Dan di dalam ini sangat jelas hanya boleh diberikan kepada sekolah yang punya internet. Nah, untuk menjawab mengenai kenapa Chromebook, ya, ini menurut saya sangat penting bahwa dalam pengadaan besar ini kita harus selalu berhati-hati dan melakukan kajian dengan detail. Tim di Kemendikbudristek melakukan kajian mengenai perbandingan antara Chromebook dan operating system lainnya. Dan satu hal yang sangat jelas pada saat saya mencerna laporan ini adalah dari sisi harga Chromebook itu kalau speknya sama selalu 10-30% lebih murah. Dan bukan hanya itu saja, operating systemnya Chrome OS itu gratis, sedangkan operating system lainnya itu berbayar dan bisa berbayar sampai 1,5-2,5 juta tambah. Di luar itu ada berbagai macam fungsi. Mohon rekan media mengingat bahwa ini adalah untuk fungsi pendidikan, di mana keamanan murid-murid dan guru-guru kita menjadi prioritas di Kemendikbudristek. Dan salah satu hal terpenting dari kajian tersebut adalah kontrol terhadap aplikasi yang bisa ada di dalam Chromebook ini untuk melindungi murid-murid dan guru-guru kita dari pornografi, judi online, dan digunakan untuk gaming dan lain-lain. Itu bisa terjadi tanpa biaya tambahan lagi. Sedangkan operating system lain akan ada biaya tambahan. Jadi berbagai macam alasan di dalam kajian ini benar-benar menunjukkan kenapa ada keunggulan dari aspek Chromebook. Dan satu kualifikasi lagi bahwa Chromebook itu bisa digunakan secara offline walaupun fiturnya lumayan beragam. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menggelar konferensi pers di Jakarta Selatan pada Selasa 10 Juni 2025. Adapun hal tersebut untuk merespons tuduhan dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang tengah diusut Kejaksaan Agung. Nadiem mengatakan dirinya siap untuk memberikan keterangan ataupun klarifikasi oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada periode 2019 hingga 2022. Nadiem berharap proses hukum berjalan secara adil. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kejaksaan Agung menanggapi kesediaan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk diperiksa terkait kasus dugaan pengadaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, dalam keterangan pada Selasa 10 Juni di Jakarta mengatakan, penyidik bakal memanggil siapapun pihak yang keterangannya dibutuhkan, termasuk Nadiem.
Meski begitu, sejauh ini nama Nadiem belum ada dalam daftar saksi yang diperiksa oleh penyidik Kejagung. Adapun total ada 28 saksi yang sudah dijadwalkan untuk diperiksa oleh penyidik. Jumlah tersebut pun bisa bertambah jika penyidik merasa perlu untuk memeriksa saksi di luar daftar yang ada. Harley juga mengatakan bahwa pihaknya tak pernah menyebut nama menteri dalam pusaran kasus dugaan korupsi ini. Lebih lanjut, Harley merespons pernyataan pihak Nadiem yang mengaku telah mendapat pendampingan dari Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun selaku Jaksa Pengacara Negara atau JPN dalam pengadaan laptop tersebut. Menurut Harley, kala itu JPN memberikan rekomendasi agar Nadiem melakukan pengadaan laptop dengan sistem operasi Windows, bukan Chromebook. Meski begitu, rekomendasi yang diberikan oleh JPN sifatnya tidak mengikat, artinya pihak yang didampingi bisa memilih untuk mengikuti atau tidak. Adapun Nadiem memilih menggunakan sistem operasi Chromebook karena mempertimbangkan sisi biaya. Nadiem mengungkapkan Chromebook gratis sedangkan sistem operasi lain berbayar. Kejagung sendiri telah memeriksa ex-staf khusus Nadiem, Fiona Handayani, pada Selasa 10 Juni terkait dengan kasus ini. Fiona datang ke Gedung Bundar Jampitsus Kejagung sekitar pukul 10 pagi, didampingi oleh kuasa hukumnya. Dia kemudian selesai diperiksa sekitar pukul 22.55 waktu Indonesia Barat, namun Fiona tak menyampaikan apapun terkait pemeriksaan tersebut. Kuasa hukum Fiona, Indra Haposan Sihombing, mengatakan bahwa kliennya sudah menyampaikan fakta pada penyidik terkait kasus ini. Rekan-rekan media dapat kami sampaikan bahwa hari ini benar dari 3 staf sus, bahwa hari ini penyidik memanggil dan memeriksa salah seorang, dan ini masih berlangsung. Dan tentu dalam kaitan ini penyidik terus menggali bagaimana peran yang disampaikan terkait dengan dalam tim teknologi yang itu yang menjadi pertanyaan dari penyidik, bagaimana dalam kapasitas sebagai staf sus tetapi juga berperan memberikan masukan terkait dengan pengadaan korupsi. Karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya dengan posisi yang bersangkutan sebagai staf, tetapi di dalam barang bukti elektronik yang sudah dibaca dikaji di dalam oleh penyidik, inilah yang terus dipertanyakan kepada yang bersangkutan sampai pada nantinya bahwa akan kami sampaikan penyidik akan terus berupaya mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin supaya membuat terang dari tidak ini. Saya kira begitu. Jadi baik, yang pertama bahwa terkait dengan penjadwalan kami selalu sampaikan kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini tentu penyidik akan menjadwal. Saya kira pernyataan kami masih sama bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara yang membuat terang tindak pidana ini, penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Ini ada tentang mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang persoalannya tentang pengadaan 1,1 juta laptop. Nah, jadi di sini mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim itu menyampaikan alasan utama dilakukan pengadaan laptop Chromebook pada periode 2019-2022. Nah, hal ini itu disampaikan sama Nadiem terkait dengan tuduhan keterlibatan ia dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang sedang ditangani sama Kejaksaan Agung Tribunars. Nah, jadi di sini Nadiem menjelaskan bahwa di tahun 2020 itu krisis pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tapi juga krisis untuk sektor pendidikan. Nah, karenanya Nadiem ini menyebut kalau pihaknya harus melakukan mitigasi secara cepat untuk menekan dampak yang akan timbul, yaitu learning loss atau hilangnya aktivitas pembelajaran di sekolah. Nah, kata Nadiem, pengadaan sejumlah piranti TIK dilakukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh Tribunars. Nah, selain itu, untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh,
perangkat TIK ini juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Jadi dana-dana yang untuk Chromebook itu katanya itu dialokasikan untuk kepentingan TIK Tribuners. Nah, Nadiem juga menegaskan kalau dia itu menyadari dalam setiap kebijakan publik soal pengawasan dan akuntabilitas menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Dan dia juga menyatakan siap apabila dipanggil Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan atau klarifikasi berkenaan dengan kasus ini. Hal itu juga terbukti dengan kehadiran dia dalam konferensi pers yang digelar sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, di sana Nadiem juga tampak hadir didampingi oleh Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukumnya. Nah, kita kilas balik ke awal mula kasus. Jadi seperti yang diketahui Kejaksaan Agung itu menyatakan tengah mengusut perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook atau laptop dalam program digitalisasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi periode 2019-2022. Nah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Sregar mengatakan bahwa penyidik ini telah meningkatkan status perkara tersebut dari yang tahap penyelidikan ke tahap penyidikan Tribuners. Lebih lanjut, Hari juga menjelaskan bahwa pengusutan kasus itu bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Nah, hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK ini berupa Chromebook 2018-2019 hal itu tidak berjalan efektif karena adanya kendala jaringan internet. Nah, berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan itu pun membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Nah, tapi sayangnya saat itu Kemendikbudristek justru malah mengganti spesifikasi pada kajian pertama itu dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook Tribuners. Nah, lebih lanjut, Harli ini menuturkan bahwa diketahui Kemendikbudristek itu mendapat anggaran pendidikan dengan total sebesar 9,9 triliun rupiah pada tahun 2019 sampai 2022. Yang dimana jumlah tersebut diantaranya dialokasikan sebesar 3,5 triliun itu untuk pengadaan peralatan TIK atau Chromebook dan juga untuk dana alokasi khusus atau DAK sebesar 6,3 triliun rupiah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim memberikan penjelasannya mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan mantan staf khusus miliknya. Dalam keterangannya pada Selasa hari ini, Nadiem yang didampingi oleh pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan dirinya siap diperiksa oleh aparat penegak hukum jika memang keterangannya diperlukan. Adapun kasus dugaan korupsi pengadaan di Kemendikbudristek periode 2019-2022 dengan anggaran 9,9 triliun rupiah tersebut saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ada 3 orang yang diperiksa yakni FH, CT, dan IA yang saat ini statusnya masih jadi saksi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Ibriza Fasti Ifhami. Selamat pagi, Ibriza. Ya, selamat pagi, Siska. Baik, Ibriza, apa saja disampaikan Nadiem terkait dengan kasus ini dalam konferensi pers tadi? Ya, dalam hal ini, Nadiem Makarim memang dalam konferensi pers hadir didampingi oleh kuasa hukumnya, yakni Hotman Paris Hutapea, yang dimana dalam konferensi pers tersebut Nadiem menjelaskan latar belakang pengadaan laptop Chromebook ini seperti itu. Adapun memang pengadaan laptop Chromebook ini dilakukan pada periode 2019 dan hingga 2022, dan Nadiem mengatakan latar belakangnya adalah ketika pada tahun 2020, yakni pandemi COVID-19 yang memaksa kementerian yang saat itu dipimpin oleh Nadiem, Kemendikbudristek, itu untuk melakukan mitigasi terkait dampak dari COVID-19, ya ini adalah kehilangannya aktivitas pembelajaran di sekolah seperti itu. Oleh karena itu untuk memitigasi kegiatan pembelajaran di sekolah yang dilakukan secara jarak jauh, Kemendikbudristek melakukan pengadaan yakni 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun seperti itu. Adapun terkait hal itu, Nadiem juga menyatakan
bahwa selain untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh, perangkat-perangkat tersebut juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dan juga untuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK yang menjadi instrumen sensus Kemendikbudristek untuk mengukur capaian pembelajaran dan juga dampak dari learning loss tersebut atau kehilangan pembelajaran mengajar seperti itu, Siska. Baik, Ibu Riza, lalu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang saat ini ditangani oleh Kejagung, lalu bagaimana perkembangan terkininya? Baik, Siska. Memang hingga saat ini Kejagung belum menetapkan satupun tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ini seperti itu. Adapun memang Kejagung sempat memanggil dua saksi, yaitu staf sus dari Nadiem Makarim semasa menjabat sebagai Mendikbudristek, yaitu Fiona Handayani, kemudian Juristan, dan Kejagung juga telah melakukan penggeledahan terhadap dua unit apartemen di kawasan Jakarta Selatan yang merupakan masing-masing milik dari Fiona Handayani tersebut dan Juristan. Dan terbaru memang Kejagung akan memanggil kembali Fiona Handayani, Juristan, dan Ibrahim Arif yang tangan ketiganya staf sus Nadiem terkait kasus ini untuk dilakukan pemeriksaan kembali sebagai saksi seperti itu. Dan memang hal lainnya memang Kejagung telah melakukan pencegahan ketiga saksi tersebut untuk berpergian ke luar negeri. Dan hal tersebut sudah diajukan Kejagung kepada Kementerian IMIPAS seperti itu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Ibriza Fasti Ifami. Selamat bertugas kembali. Cocok untuk diaplikasikan di sekolah. Saya klarifikasi. Memang ada uji coba Chromebook yang terjadi sebelum masa kementerian saya. Sebelum, jangan lupa ya, sebelum. Dan uji coba tersebut itu dilakukan di daerah 3T. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Itulah alasannya juga pengadaan ini bukan hanya laptop, tapi juga ada modem Wi-Fi 3G dan juga proyektor dan lain-lain yang diberikan untuk bisa mengakses internet itu. Jadi, Kemendikbudristek membuat kajian yang komprehensif, tapi targetnya itu adalah bukan daerah 3T. Dan di dalam ini sangat jelas hanya boleh diberikan kepada sekolah yang punya internet. Nah, untuk menjawab mengenai kenapa Chromebook, ya, ini menurut saya sangat penting bahwa dalam pengadaan besar ini kita harus selalu berhati-hati dan melakukan kajian dengan detail. Tim di Kemendikbudristek melakukan kajian mengenai perbandingan antara Chromebook dan operating system lainnya. Dan satu hal yang sangat jelas pada saat saya mencerna laporan ini adalah dari sisi harga Chromebook itu kalau speknya sama selalu 10-30% lebih murah. Dan bukan hanya itu saja, operating systemnya Chrome OS itu gratis, sedangkan operating system lainnya itu berbayar. Dan bisa berbayar sampai 1,5-2,5 juta tambahan. Di luar itu ada berbagai macam fungsi. Mohon rekan media mengingat bahwa ini adalah untuk fungsi pendidikan, di mana keamanan murid-murid dan guru-guru kita menjadi prioritas di Kemendikbudristek. Dan salah satu hal terpenting dari kajian tersebut adalah kontrol terhadap aplikasi yang bisa ada di dalam Chromebook ini untuk melindungi murid-murid dan guru-guru kita dari pornografi, judi online, dan digunakan untuk gaming dan lain-lain. Itu bisa terjadi tanpa biaya tambahan lagi. Sedangkan operating system lain akan ada biaya tambahan. Jadi berbagai macam alasan di dalam kajian ini benar-benar menunjukkan kenapa ada keunggulan dari aspek Chromebook. Dan satu klarifikasi lagi bahwa Chromebook itu bisa digunakan secara offline walaupun fiturnya lumayan terbatas. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menggelar konferensi pers di Jakarta Selatan pada Selasa
Juni 2025. Adapun hal tersebut untuk merespons tuduhan dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang tengah diusut Kejaksaan Agung. Nadiem mengatakan dirinya siap untuk memberikan keterangan ataupun klarifikasi oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada periode 2019 hingga 2022. Nadiem berharap proses hukum berjalan secara adil. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kejaksaan Agung menanggapi kesediaan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk diperiksa terkait kasus dugaan pengadaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung, Harley Siregar, dalam keterangan pada Selasa 10 Juni di Jakarta mengatakan, penyidik bakal memanggil siapapun pihak yang keterangannya dibutuhkan, termasuk Nadiem. Meski begitu, sejauh ini nama Nadiem belum ada dalam daftar saksi yang diperiksa oleh penyidik Kejagung. Adapun total ada 28 saksi yang sudah dijadwalkan untuk diperiksa oleh penyidik. Jumlah tersebut pun bisa bertambah jika penyidik merasa perlu untuk memeriksa saksi di luar daftar yang ada. Harley juga mengatakan bahwa pihaknya tak pernah menyebut nama menteri dalam pusaran kasus dugaan korupsi ini. Lebih lanjut, Harley merespons pernyataan pihak Nadiem yang mengaku telah mendapat pendampingan dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun selaku Jaksa Pengacara Negara atau JPN dalam pengadaan laptop tersebut. Menurut Harley, kala itu JPN memberikan rekomendasi agar Nadiem melakukan pengadaan laptop dengan sistem operasi Windows bukan Chromebook. Meski begitu, rekomendasi yang diberikan oleh JPN sifatnya tidak mengikat, artinya pihak yang didampingi bisa memilih untuk mengikuti atau tidak. Adapun Nadiem memilih menggunakan sistem operasi Chromebook karena mempertimbangkan sisi biaya. Nadiem mengungkapkan Chromebook gratis sedangkan sistem operasi lain berbayar. Kejagung sendiri telah memeriksa ex-staf khusus Nadiem, Fiona Handayani, pada Selasa 10 Juni terkait dengan kasus ini. Fiona datang ke Gedung Bundar Jampitsus Kejagung sekitar pukul 10 pagi, didampingi oleh kuasa hukumnya. Ia kemudian selesai diperiksa sekitar pukul 22:55 waktu Indonesia Barat, namun Fiona tak menyampaikan apapun terkait pemeriksaan tersebut. Kuasa hukum Fiona, Indra Haposan Sihombing, mengatakan bahwa kliennya sudah menyampaikan fakta pada penyidik terkait kasus ini. Rekan-rekan media dapat kami sampaikan bahwa hari ini benar dari 3 staf sus ya, bahwa hari ini penyidik memanggil dan memeriksa salah seorang dan ini masih berlangsung, dan tentu dalam kaitan ini penyidik terus menggali bagaimana peran yang bersangkutan terkait dengan dalam tim teknologi yang itu yang menjadi pertanyaan bagi penyidik, bagaimana dalam kapasitas sebagai staf sus tetapi juga berkiprah memberikan masukan terkait dengan pengadaan korupsi. Karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya dengan posisi yang bersangkutan sebagai staf sus. Tetapi di dalam barang bukti elektronik yang sudah dibaca tadi di dalam oleh penyidik, inilah yang terus dipertanyakan kepada yang bersangkutan sampai pada nantinya bahwa akan kami sampaikan penyidik akan terus berupaya mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin ya, supaya membuat terang dari tidak saya kira begitu cepat. Jadi baik, yang pertama bahwa terkait dengan penjadwalan kami selalu sampaikan ya, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini tentu penyidik akan menjadwalkan. Saya kira pernyataan kami masih sama bahwa pihak-pihak manapun
yang terkait dengan perkara ini membuat terang tindak pidana ini, penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Ini ada tentang mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang persoalannya tentang pengadaan 1,1 juta laptop. Nah, jadi di sini mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim itu menyampaikan alasan utama dilakukan pengadaan laptop Chromebook pada periode 2019-2022. Nah, hal ini itu disampaikan sama Nadiem terkait dengan tuduhan keterlibatan ia dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang sedang ditangani sama Kejaksaan Agung Tribunars. Nah, jadi di sini Nadiem menjelaskan bahwa di tahun 2020 itu krisis pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tapi juga krisis untuk sektor pendidikan. Nah, karenanya Nadiem ini menyebut kalau pihaknya harus melakukan mitigasi secara cepat untuk menekan dampak yang akan timbul, yaitu learning loss atau hilangnya aktivitas pembelajaran di sekolah. Nah, kata Nadiem, pengadaan sejumlah piranti TIK dilakukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh Tribunars. Nah, selain itu, untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh, perangkat TIK ini juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Jadi dana-dana yang untuk Chromebook itu katanya itu dialokasikan untuk kepentingan TIK Tribunars. Nah, Nadiem juga menegaskan kalau dia itu menyadari dalam setiap kebijakan publik soal pengawasan dan akuntabilitas menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Dan dia juga menyatakan siap apabila dipanggil Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan atau klarifikasi berkenaan dengan kasus ini. Hal itu juga terbukti dengan kehadiran dia dalam konferensi pers yang digelar sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, di sana Nadiem juga tampak hadir didampingi oleh Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukumnya. Nah, kita kilas balik ke awal mula kasus. Jadi seperti yang diketahui Kejaksaan Agung itu menyatakan tengah mengusut perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook atau laptop dalam program digitalisasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2022. Nah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Sregar mengatakan bahwa penyidik ini telah meningkatkan status perkara tersebut dari yang tahap penyelidikan ke tahap penyidikan Tribunars. Lebih lanjut, Hari juga menjelaskan bahwa pengusutan kasus itu bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Nah, hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK ini berupa Chromebook 2019 hal itu tidak berjalan efektif karena adanya kendala jaringan internet. Nah, berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan itu pun membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Nah, tapi sayangnya saat itu Kemendikbudristek justru malah mengganti spesifikasi pada kajian pertama itu dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook Tribunars. Nah, lebih lanjut, Harli ini menuturkan bahwa diketahui Kemendikbudristek itu mendapat anggaran pendidikan dengan total sebesar 9,9 triliun rupiah pada tahun 2019 sampai 2022. Yang dimana jumlah tersebut diantaranya dialokasikan sebesar 3,5 triliun itu untuk pengadaan peralatan TIK atau Chromebook dan juga untuk dana alokasi khusus atau DAK sebesar 6,3 triliun rupiah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim memberikan penjelasannya mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan mantan staf khusus miliknya. Dalam keterangannya pada Selasa hari ini, Nadiem yang didampingi oleh pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan dirinya siap diperiksa oleh aparat penegak hukum jika memang keterangannya diperlukan. Adapun kasus dugaan korupsi pengadaan di Kemendikbudristek periode 2019-2022 dengan anggaran 9,9 triliun rupiah tersebut saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ada 3 orang yang diperiksa yakni FH, CT, dan IA yang saat ini statusnya masih jadi saksi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News Ibriza Fasti Ifhami. Selamat pagi Ibriza. Ya, selamat pagi Siska. Baik, Ibriza, apa saja disampaikan Nadiem terkait dengan kasus ini dalam konferensi pers tadi? Ya, dalam hal
dalam hal ini Nadiem Makarim memang dalam konferensi pers hadir didampingi oleh kuasa hukumnya, yakni Hotman Paris Hutapea, yang dimana dalam konferensi pers tersebut Nadiem menjelaskan latar belakang pengadaan laptop Chromebook ini seperti itu. Adapun memang pengadaan laptop Chromebook ini dilakukan pada periode 2019 dan hingga 2022, dan Nadiem mengatakan latar belakangnya adalah ketika pada tahun 2020 yakni pandemi COVID-19 yang memaksa kementerian yang saat itu dipimpin oleh Nadiem, Kemendikbudristek, itu untuk melakukan mitigasi terkait dampak dari COVID-19, ya ini adalah kehilangannya aktivitas pembelajaran di sekolah seperti itu. Oleh karena itu untuk memitigasi kegiatan pembelajaran di sekolah yang dilakukan secara jarak jauh, Kemendikbudristek melakukan pengadaan yakni 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun seperti itu. Adapun terkait hal itu, Nadiem juga menyatakan bahwa selain untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh, perangkat-perangkat tersebut juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dan juga untuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK yang menjadi instrumen sensus Kemendikbudristek untuk mengukur capaian pembelajaran dan juga dampak dari learning loss tersebut atau kehilangan pembelajaran mengajar seperti itu. Siska. Baik, Ibu Riza, lalu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang saat ini ditangani oleh Kejagung, lalu bagaimana perkembangan terkininya? Baik, Siska. Memang hingga saat ini Kejagung belum menetapkan satupun tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ini seperti itu. Walaupun memang Kejagung sempat memanggil 2 saksi, yakni staf sus dari Nadiem Makarim semasa menjabat sebagai Mendikbudristek, yakni Fiona Handayani, kemudian Juristan, dan Kejagung juga telah melakukan penggeledahan terhadap 2 unit apartemen di kawasan Jakarta Selatan yang merupakan masing-masing milik dari Fiona Handayani tersebut dan Juristan. Dan terbaru memang Kejagung akan memanggil kembali Fiona Handayani, Juristan, dan Ibrahim Arif yang tangan ketiganya staf sus Nadiem terkait kasus ini untuk dilakukan pemeriksaan kembali sebagai saksi seperti itu. Dan memang hal lainnya memang Kejagung telah melakukan pencegahan ketiga saksi tersebut untuk berpergian ke luar negeri. Dan hal tersebut sudah diajukan Kejagung kepada Kementerian IMIPAS seperti itu. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Ibrisa Fasti Ifami. Selamat bertugas kembali. Cocok untuk diaplikasikan di sekolah. Saya klarifikasi. Memang ada uji coba Chromebook yang terjadi sebelum masa kementerian saya. Sebelum, jangan lupa ya, sebelum. Dan uji coba tersebut itu dilakukan di daerah 3T. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Itulah alasannya juga pengadaan ini bukan hanya laptop, tapi juga ada modem Wi-Fi 3G dan juga proyektor dan lain-lain yang diberikan untuk bisa mengakses internet itu. Jadi, Kemendikbudristek membuat kajian yang komprehensif, tapi targetnya itu adalah bukan daerah 3T. Dan di dalam itu sangat jelas hanya boleh diberikan kepada sekolah yang punya internet. Nah, untuk menjawab mengenai kenapa Chromebook, ya, ini menurut saya sangat penting bahwa dalam pengadaan investasi kita harus selalu berhati-hati dan melakukan kajian dengan detail. Tim di Kemendikbudristek melakukan kajian mengenai perbandingan antara Chromebook dan operating system lainnya. Dan satu hal yang sangat jelas pada saat saya mencerna laporan ini adalah dari sisi harga Chromebook itu kalau speknya sama selalu 10-30% lebih murah. Dan bukan hanya itu saja,
operating systemnya Chrome OS itu gratis, sedangkan operating system lainnya itu berbayar, dan bisa berbayar sampai 1,5 sampai 2,5 juta tambah. Di luar itu ada berbagai macam fungsi. Mohon rekan media mengingat bahwa ini adalah untuk fungsi pendidikan, di mana keamanan murid-murid dan guru-guru kita menjadi prioritas di Kemendikbudristek. Dan salah satu hal terpenting dari kajian tersebut adalah kontrol terhadap aplikasi yang bisa ada di dalam produk-produk ini untuk melindungi murid-murid dan guru-guru kita dari pornografi, judi online, dan digunakan untuk gaming dan lain-lain. Itu bisa terjadi tanpa biaya tambahan lagi, sedangkan operating system lain akan ada biaya tambahan. Jadi berbagai macam alasan di dalam kajian ini benar-benar menunjukkan kenapa ada keunggulan dari aspek Chromebook. Dan satu klarifikasi lagi bahwa Chromebook itu bisa digunakan secara offline walaupun fiturnya lumayan berbagai. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menggelar konferensi pers di Jakarta Selatan pada Selasa 10 Juni 2025. Adapun hal tersebut untuk merespons tuduhan dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang tengah diusut Kejaksaan Agung. Nadiem mengatakan dirinya siap untuk memberikan keterangan ataupun klarifikasi oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada periode 2019 hingga 2022. Nadiem berharap proses hukum berjalan secara adil. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kejaksaan Agung menanggapi kesediaan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk diperiksa terkait kasus dugaan pengadaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung, Harley Siregar, dalam keterangan pada Selasa 10 Juni di Jakarta mengatakan, penyidik bakal memanggil siapapun pihak yang keterangannya dibutuhkan, termasuk Nadiem. Meski begitu, sejauh ini nama Nadiem belum ada dalam daftar saksi yang diperiksa oleh penyidik Kejagung. Adapun total ada 28 saksi yang sudah dijadwalkan untuk diperiksa oleh penyidik. Jumlah tersebut pun bisa bertambah jika penyidik merasa perlu untuk memeriksa saksi di luar daftar yang ada. Harley juga mengatakan bahwa pihaknya tak pernah menyebut nama menteri dalam pusaran kasus dugaan korupsi ini. Lebih lanjut, Harley merespons pernyataan pihak Nadiem yang mengaku telah mendapat pendampingan dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jemdatun selaku Jaksa Pengacara Negara atau JPN dalam pengadaan laptop tersebut. Menurut Harley, kala itu JPN memberikan rekomendasi agar Nadiem melakukan pengadaan laptop dengan sistem operasi Windows bukan Chromebook. Meski begitu, rekomendasi yang diberikan oleh JPN sifatnya tidak mengikat, artinya pihak yang didampingi bisa memilih untuk mengikuti atau tidak. Adapun Nadiem memilih menggunakan sistem operasi Chromebook karena mempertimbangkan sisi biaya. Nadiem mengungkapkan Chromebook gratis sedangkan sistem operasi lain berbayar. Kejagung sendiri telah memeriksa ex-staf khusus Nadiem, Fiona Handayani, pada Selasa 10 Juni terkait dengan kasus ini. Fiona datang ke Gedung Bundar Jampitsus Kejagung sekitar pukul 10 pagi, didampingi oleh kuasa hukumnya. Ia kemudian selesai diperiksa sekitar pukul 22:55 waktu Indonesia Barat, namun Fiona tak menyampaikan apapun terkait pemeriksaan tersebut. Kuasa hukum Fiona, Indra Haposan Sihombing, mengatakan bahwa kliennya sudah menyampaikan fakta pada penyidik terkait kasus ini. Rekan-rekan media dapat kami sampaikan bahwa hari ini benar dari 3 staf sus ya, bahwa hari ini penyidik memanggil dan memeriksa salah seorang, dan ini masih berlangsung. Dan tentu dalam kaitan ini penyidik terus menggali bagaimana peran yang bersangkutan terkait dengan dalam tim teknologi yang itu yang menjadi terus pertanyaan bagi penyidik, bagaimana
kita sebagai status, tetapi juga berkiprah dan melakukan masukan terkait dengan pengadaan ya, karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya dengan posisi yang bersangkutan sebagai pelaku. Tetapi di dalam barang bukti elektronik yang sudah dibaca dikaji didalami oleh penyidik, inilah yang terus dipertanyakan kepada yang bersangkutan sampai pada nantinya bahwa akan kami sampaikan penyidik akan terus berupaya mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin ya supaya membuat terang dari tidak pidana. Saya kira begitu cepat. Nah, jadi baik. Yang pertama bahwa terkait dengan penjadwalan kami selalu sampaikan ya kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini tentu penyidik akan menjadwal. Saya kira pernyataan kami masih sama bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara yang membuat terang tindak pidana ini penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Ini ada tentang mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang persoalannya tentang pengadaan 1,1 juta laptop. Nah, jadi di sini mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim itu menyampaikan alasan utama dilakukan pengadaan laptop Chromebook pada periode 2019-2022. Nah, hal ini itu disampaikan sama Nadiem terkait dengan tuduhan keterlibatan ia dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang sedang ditangani sama Kejaksaan Agung Tribunars. Nah, jadi di sini Nadiem menjelaskan bahwa di tahun 2020 itu krisis pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tapi juga krisis untuk sektor pendidikan. Nah, karenanya Nadiem ini menyebut kalau pihaknya harus melakukan mitigasi secara cepat untuk menekan dampak yang akan timbul, yaitu learning loss atau hilangnya aktivitas pembelajaran di sekolah. Nah, kata Nadiem, pengadaan sejumlah piranti TIK dilakukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh Tribunars. Nah, selain itu, untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh, perangkat TIK ini juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Jadi dana-dana yang untuk Chromebook itu katanya itu dialokasikan untuk kepentingan TIK Tribunars. Nah, Nadiem juga menegaskan kalau dia itu menyadari dalam setiap kebijakan publik soal pengawasan dan akuntabilitas menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Dan dia juga menyatakan siap apabila dipanggil Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan atau klarifikasi berkenaan dengan kasus ini. Hal itu juga terbukti dengan kehadiran dia dalam konferensi pers yang digelar sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, di sana Nadiem juga tampak hadir didampingi oleh Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukumnya. Nah, kita kilas balik ke awal mula kasus. Jadi seperti yang diketahui Kejaksaan Agung itu menyatakan tengah mengusut perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook atau laptop dalam program digitalisasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2022. Nah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Sregar mengatakan bahwa penyidik ini telah meningkatkan status perkara tersebut dari yang tahap penyelidikan ke tahap penyidikan Tribunars. Lebih lanjut, Hari juga menjelaskan bahwa pengusutan kasus itu bermula pada tahun 2020 ketika Kemendikbudristek menyusun rencana pengadaan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi bagi satuan pendidikan mulai dari dasar hingga atas. Nah, hal itu bertujuan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Padahal saat pengalaman uji coba pengadaan peralatan TIK ini berupa Chromebook 2019 hal itu tidak berjalan efektif karena adanya kendala jaringan internet. Nah, berdasarkan pengalaman uji coba tersebut dan perbandingan beberapa operating system atau OS, tim teknis yang mengurus pengadaan itu pun membuat kajian pertama dengan merekomendasikan penggunaan spesifikasi OS Windows. Nah, tapi sayangnya saat itu Kemendikbudristek justru malah mengganti spesifikasi pada kajian pertama itu dengan kajian baru dengan spesifikasi OS berbasis Chromebook Tribunars. Nah, lebih lanjut, Harli ini menuturkan bahwa diketahui Kemendikbudristek itu mendapat anggaran pendidikan dengan total sebesar 9,9 triliun rupiah pada tahun 2019 sampai 2022. Yang dimana jumlah tersebut diantaranya dialokasikan sebesar 3,5 triliun itu untuk pengadaan peralatan TIK atau Chromebook
Juga untuk dana alokasi khusus atau DAK sebesar 6,3 triliun rupiah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim memberikan penjelasannya mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan mantan staf khusus miliknya. Dalam keterangannya pada Selasa hari ini, Nadiem yang didampingi oleh pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan dirinya siap diperiksa oleh aparat penegak hukum jika memang keterangannya diperlukan. Adapun kasus dugaan korupsi pengadaan di Kemendikbudristek periode 2019-2022 dengan anggaran 9,9 triliun rupiah tersebut saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ada 3 orang yang diperiksa yakni FH, CT, dan IA yang saat ini statusnya masih jadi saksi. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Ibriza Fasti Ifhami. Selamat pagi, Ibriza. Ya, selamat pagi, Siska. Baik, Ibriza, apa saja disampaikan Nadiem terkait dengan kasus ini dalam konferensi pers tadi? Ya, dalam hal ini, Nadiem Makarim memang dalam konferensi pers hadir didampingi oleh kuasa hukumnya, yakni Hotman Paris Hutapea, yang dimana dalam konferensi pers tersebut Nadiem menjelaskan latar belakang pengadaan laptop Chromebook ini seperti itu. Adapun memang pengadaan laptop Chromebook ini dilakukan pada periode 2019 dan hingga 2022, dan Nadiem mengatakan latar belakangnya adalah ketika pada tahun 2020, yakni pandemi COVID-19 yang memaksa kementerian yang saat itu dipimpin oleh Nadiem, Kemendikbudristek, itu untuk melakukan mitigasi terkait dampak dari COVID-19, ya ini adalah kehilangannya aktivitas pembelajaran di sekolah seperti itu. Oleh karena itu untuk memitigasi kegiatan pembelajaran di sekolah yang dilakukan secara jarak jauh, Kemendikbudristek melakukan pengadaan yakni 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun seperti itu. Adapun terkait hal itu, Nadiem juga menyatakan bahwa selain untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh, perangkat-perangkat tersebut juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dan juga untuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK yang menjadi instrumen sensus Kemendikbudristek untuk mengukur capaian pembelajaran dan juga dampak dari learning loss tersebut atau kehilangan pembelajaran mengajar seperti itu, Siska. Baik. Ibriza, lalu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang saat ini ditangani oleh Kejagung, lalu bagaimana perkembangan terkininya? Baik, Siska. Memang hingga saat ini Kejagung belum menetapkan satupun tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ini seperti itu. Walaupun memang Kejagung sempat memanggil 2 saksi, yakni staf sus dari Nadiem Makarim semasa menjabat sebagai Mendikbudristek, yakni Fiona Handayani, kemudian Juristan, dan Kejagung juga telah melakukan penggeledahan terhadap 2 unit apartemen di kawasan Jakarta Selatan yang merupakan masing-masing milik dari Fiona Handayani tersebut dan Juristan. Dan terbaru memang Kejagung akan memanggil kembali Fiona Handayani, Juristan, dan Ibrahim Arif yang tangan ketiganya staf sus Nadiem terkait kasus ini untuk dilakukan pemeriksaan kembali sebagai saksi seperti itu. Dan memang hal lainnya memang Kejagung telah melakukan pencegahan ketiga saksi tersebut untuk berpergian ke luar negeri, dan hal tersebut sudah diajukan Kejagung kepada Kementerian IMIPAS seperti itu, Siska. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Ibriza Fasti Ifhami. Selamat bertugas kembali. Cocok untuk diaplikasikan di sekolah. Saya ingin klarifikasi. Memang ada uji coba Chromebook yang terjadi sebelum masa kementerian saya. Sebelum, jangan lupa ya, sebelum. Dan uji coba tersebut itu dilakukan di daerah 3T. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi